Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ini kuliah pertama setelah UTS. Atau materi kuliah yang lain sudah juga kuliah atau belum? Sudah deh, ya kan? Nah, jadi hari ini kita pengen melihat-lihat, kan teman-teman sudah pada ngumpulkan ringkasan kan? Latihan, nanti sudah belum latihan? Terus coba ke belakang, sampingnya aku lihat itu siapa namanya? Evan, nanti sudah mengumpulkan ringkasan ya teman? Sudah ya? Oke, duduk. Ya. Nah ini saat ini kita mau lihat punyanya Imam Toha dulu ya, karena beliau pertama kali datang ini, termasuk awaluman amanah, pertama kali datang dan yang lainnya juga menyusul ya insya Allah ya. Nah di sini saya sedang melihat ringkasannya Imam Toha di sini. Ini kalau saya melihat di sini ini ya oke sih sebenarnya. Tapi saya penasaran ya dengan ini. Ini nulisnya gimana ya Imam Toha ini ya? Ngambil langsung dari buku atau gimana kira-kira? Campur apa? Ada yang dari buku, ada yang dari internet. Oh gitu. Ya. Jadi karena ringkasan kita ini berasal dari buku ilmiah ya. Kalau buku ilmiah itu berarti ya ada referensinya ya, non fiksi. Teman-teman tahu nggak artinya non fiksi? Nyata ya kan, tidak dongeng atau tidak ngarang-ngarang ya. Makanya ketika teman-teman itu kalau menulis ringkasan, misalnya di paragraf ini nih, nah, interaksi sosial. Nah ini Imam Toha ini nulis tentang interaksi sosial. Itu harus dicantumkan yang namanya referensi atau apa? Footnote. Ya. Yang paling utama footnote-nya dari buku Worldview Islam. Ini siapa sudah tahu ya bukunya yang kayak gimana ya? Ada yang bawa bukunya nggak sih? Kemarin kayaknya Dipinjam siapa? lupa Dipinjam siapa kok lupa? Ada yang bawa bukunya nggak ini? Lah ini kok kuliah Worldview, buku Worldview-nya kok nggak dibawa? Ini kan ajaib sekali. Ya, saya dibawa. Mana yang bawa buku Worldview-nya ini? Ada yang minjem punyanya Naufal? Ayo siapa ayo? Ya, tersangkanya ini bukunya udah nyampe Surabaya itu mungkin tuh Naufal. Saking dipinjem. Ya, ini harus sesuai dari buku itu juga. Saya kalau nggak ada bukunya nggak bisa nyontohkan. Ya, nah. Terus kalau antum tidak menemukan referensi untuk tambahan dalam ringkasan itu, antum tinggal nyari di dalam buku itu ada footnote-nya kan. Antum udah baca bukunya kan? Nah di buku itu ada footnote-nya nggak? Ada footnote-nya. Di situ menunjukkan buku yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Nah, antum browsing itu bukunya yang ada di footnote itu untuk menambah referensinya. Ya. Mas. Kira tidur. Atau punya buku Worldview? Enggak ada, tapi kemarin ngeringkas pakai buku Worldview itu. Hah? Temannya mana? Ada. Itu pinjam temannya kan? Biar sehat dan pagi-pagi udah. Ya. Itu seperti itu. Jadi pertama ya punya Toha ini belum ada footnote ya, dan mungkin juga yang lain juga gitu. Halo ya apa enggak, belum ada footnote ya. Teman-teman bisa enggak buat footnote di Word gitu? Bisa ya? Bisa enggak sih? bisa. Kalau belum bisa saya kasih tahu kan gitu kan. Ini kalau belum bisa, ini namanya adalah proses belajar, makanya saya kasih koreksi ya. Terus ya pertama tadi footnote, terus juga meringkasnya teman-teman sekalian. Kalau meringkas itu nanti kita lihatlah. Ini sebagian punyanya Toha sudah bagus ini. Meringkasnya dengan cara apa? Menulis menggunakan bahasanya sendiri. Nah, jadi meringkas itu menulis ulang
Ya, memahami dulu isi bukunya, terus ditulis ulang dengan bahasanya sendiri. Nah, ini sudah oke punyanya Tuhan, ini beberapa tempat sudah oke. Tapi kayaknya beberapa tempat masih ngambil kayak di buku ya. Iya. Nah, jadi sebaiknya antum tidak mengambil langsung seperti di buku, ya. Oke, itu punya Tuhan. Terus jumlah kata. Nah, saya memperhatikan 3 hal teman-teman sekalian. Yang pertama tadi apa? Footnote. Oke. Yang kedua apa tadi? Nah, meringkasnya, ya kan? Cara meringkasnya dengan bahasa sendiri. Nanti Pak akan muter-muter. Nanti bahasa sendiri itu nulisnya akan muter-muter. Nah, ini kita belum ketemu contoh teman-teman yang mengerjakan dengan sesuatu yang bisa nulis sendiri tuh, tahu kan? Antum kan tahu kan kalau antum ke suatu website, itu antum ketik perintah apa tuh kan dia bisa nulis sendiri tuh. Tahu enggak? Tahu kan? Iya tuh tahu. Kasih tahu apa? Kasih tahu. Tahu enggak ini? Saya tahu. Hah? Ini tahu nggak ada website, antum kalau ke sana tuh antum kasih perintah itu dia bisa nulis sendiri, tahu nggak? Tahu, kasih tahu dia. Tahu apa? Pura-pura. Ya. Nah, itu nanti itu ada ciri-cirinya kalau antum menggunakan itu. Nah, ini kita akan lihat. Oke, coba kita lihat di sini punyanya siapa yang baru mengumpulkan ini, saya mau ini sudah ngumpulkan lama. Oke. Kemarin tuh ada punya siapa gitu. Hari ini. Fatih Atta ada Fatih. Lagi ke Bogor. Bogor. Bogor, kenapa ke Bogor? Konsulat Bogor atau Enggak, beliau? lagi pergi ke Bogor. Lagi pergi ke Bogor. Oh iya. Rahmat Hasbullah. Ada Rahmat Hasbullah. Kok pagi-pagi sudah tidak ada rahmat di antara kita? Ini siapa juga ini kok cuma nulis konsep ketuhanan ini siapa ya? Fadlur Rahman Zaki. Jadi teman-teman itu kalau nulis kalau naruh file itu nama filenya juga antum pikirkan, ya kan? Kasih dulu nama antum Fadlur Rahman Zaki, baru dikasih nama apa? Tugasnya, konsep Tuhan, konsep Tuhan. Nah, ini contoh bagus nih, tolong sini. Nah, ini punya siapa? Yoga. Ini temennya, ya Allah, temennya kasihan sekali ini. Nah, jadi teman-teman ya, misalnya punyanya Fadlur Rahman Zaki, ini kan konsep Tuhanan, gitu, konsep Tuhan. Itu antum nanti lihat di sini apa namanya? Nah ini contohnya nih, ini ada footnote, gitu, ya nggak? Yuk, antum baca apa footnote-nya? Muhammad Said Ramadan Al-Putri Kubroyakiyat Kubroyakiniyat. Kubroyakiniyat Al-Kauniyat Wujud Al-Khalid Wal-Wazifa Al-Maklub. Ya, jadi ada footnote berbahasa Arab atau juga berbahasa Inggris lah, coba cari yang lain yang berbahasa Inggris ini. Ini selalu ada kan dalam apa namanya? Ini saya cari lagi biar teman-teman tuh tahu kan nanti apa namanya untuk UAS itu teman-teman harus ngapain? Membuat nasi goreng. Bukan video membaca. Dari mana buku yang mau dibaca? Yo dari footnote sini yang berbahasa Arab atau Inggris. Antum milihnya dari sini. Kalau nggak ketemu baru antum bilang ke saya. Nih coba lihat nih. Ada lagi di sini nih. Nih baca footnote-nya yang berbahasa Inggris nih, apa ini? Hussein Nasar Sadr Al-Din Shirazi Mulla Sadrah dalam History Muslim Philosophy at MM Sharif Vol 1 Pakistan Philosophic. Ya. Jadi ada ya. Jadi buku-buku yang antum cari berbahasa Arab berbahasa Inggris ada semua dalam footnote ini. Kalau nggak ketemu, misalnya saat saya nyari buku bahasa Inggris tapi di footnote ini kok nggak ketemu apa, baru antum nanya ke saya, kayak gitu. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita sampaikan.
Jadi teman-teman sekalian, antum ini kan di pondok, jadi nggak kerasa ini sudah UTS, ya kan? Nanti ini banyak peringatan 100 tahun, nanti antum nggak kerasa sudah puas, habis itu sudah pulang. Nah, ya kan? Nggak kerasa, wah antum awal-awal di sini mungkin masih kesel sama apa, masih kaslan, masih apa. Lah sekarang sudah UTS. Nanti nggak lama-lama lagi sudah UAS, sudah pulang. Ini nggak lama-lama lagi udah semester 7, udah mau wisuda. Nah, ya makanya itu saya bilang ini harus benar-benar sungguh-sungguh, pelan-pelan, tekun, ya kan. Jangan hanya dikerjakan satu malam, ya dibiasakan kalau pagi itu baca dikit kan itu kan. Dan tugas dosennya tuh baca dikit, tuh baca yang lain, nyari di medsos apa, kan gitu kan. Kayak kemarin kita nyari itu, emang harus ini pelan-pelan. Punyanya Imam Tohain tadi jumlah katanya udah 1.500, nah bagus. Karena teman-teman jumlah katanya berapa harusnya? 1.500 sampai 2.000-an. Ya, kenapa? Karena nanti antum kan masih banyak nulis cover, nulis nama, nulis. Ini nggak ada kata pengantar ya ini ya. Semoga nggak ada yang nulis kata pengantar. Nah, harus nulis kata pengantar. Nggak usah ditulis kata pengantar, langsung aja. Ya. Oke. Nah, jadi gitu. Konsep ketuhanan punyanya siapa? Fadlur Rahman nih. Oh iya. Ini Fadlur Rahman ini kayaknya masih banyak yang ngambil dari buku ya. Nah, jadi meringkas itu bukan menulis ulang ya teman-teman sekalian ya. Jadi antum pelajari dan pahami dengan bahasa antum, terus tulis dengan bahasa antum. Bahkan kalau perlu cerita, tadi kayaknya punya Toha tadi sudah kayak orang cerita. Saya membaca dalam buku ini pada ini terus di ini. Nah, itu cerita. Ya kan? Jadi ini namanya belajar komunikasi juga. Jadi lewat tulisan. Nah, jadi ringkasan ini kayak cerita. Ya. Makanya ditulis dengan gaya-gaya antum sendiri. Jadi bukan gaya yang lain. Antum kalau nyari contoh ringkasan gimana? Ya antum cerita seperti antum ceritanya. Bagian ini menurut saya masih membingungkan. Ya tulis aja kalau emang antum bingung. Kan gitu kan. Saya sudah mencari di Google penjelasannya seperti ini. Namun nampaknya belum memadai bagi saya. Ya tuliskan seperti itu. Nanti ketika kita pertemuan kuliah kayak gini antum tanyakan. Ustaz, saya menemukan ini, itu artinya apa? Nah, itu seperti itu caranya kita kuliah. Ya. Ini lihat laptop ini mengerjakan atau apa namanya, nyari makanan apa gitu. Ya, jangan ya ini ya. Nah, oke. Baik. Pengertian Tuhan dan ketuhanan ya, ini masih sama. Terus ada footnote-nya enggak ini punyanya Fadlur Rahman? Belum ya, ditambah. Oke? Jadi ditambah. Kapan terakhir Ustaz? Pekan depan selesai. Ya, ditambahkan footnote-nya. Ini Toha ya. Loh, ya ini footnote-nya ditambahkan. Terus jumlah kata punyanya ini, jumlah katanya 1.600. Nah, bagus. Ya. Ini punyanya Fadlur Rahman udah oke. Terus kalau yang belum, ini kayaknya masih ada yang belum nih. Nah, sudahlah. Ini malah ada yang baru ngirim nih. Tugas bedah buku Qolyubi Ramadan. Udah lama ya. Tapi ini baru salah. Ya. Ya nggak apa, ini namanya ngoreksi. Jadi koreksi itu berarti memberikan masukan buat teman-teman ini mana yang keliru, mana yang sudah betul, kita kasih semua. Ini saya mau fokus ke yang belum ada namanya lagi, ada tadi enggak? Ya udah ada namanya semuanya nih, oke. Terus cuma konsep ketuhanan tadi aja ini. Fahri Azam, wah ada yang namanya Fahri Azam doang. Mana Fahri Azam? Fahri? Mana? Iya. Ini konsep apa yang dibahas? Oh, baru dibuka baru kelihatannya. Jadi teman-teman sekalian itu cara menulis menamai filenya gitu ya. Itu menamai filenya itu dikasih pertama anak kasih nama antum gitu. Setelah dikasih nama antum kasih topiknya. Jadi misalnya kayak gini nih, Fahri Azam konsep kebebasan manusia gitu ya.
resume artikel ini bukan resum ya. Kalau dibilang resum ya bukan resum, soalnya ringkasan dengan gaya antum sendiri. Artikel ini membahas salah satu loh, kok artikel namanya gini. Oh iya benar sih disebut artikel benar. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, penting untuk memahami terlebih dahulu apa arti dua kata ini. Jika bebas atau terikat, pertanyaan besar sepanjang zaman. Ini gimana cara membuatnya ya ini ya, Fahri Azam ya? Ngambil dari buku gitu atau gimana? Oh iya. Tempat antum membaca itulah yang penting. Maka harus antum tuliskan dalam bentuk apa? Footnote. Ada footnote-nya nggak ini? Nah belum ada ya. Tambahkan footnote-nya. Teman-teman bisa ngedit nambah footnote di dalam Google Docs ini, di dalam Drive sini, bisa? Loh kalau belum bisa kita tutorial kan. Ini beliau yang klip-klip ke telinganya kok klip-klip nih, bisa nggak? Apa? Sini. Nah, kasih tahu. Coba antum kasih tahu pakai laptop antum. Sudah buka Google Drive-nya? Belum, ayo dibuka, coba. Pagi-pagi kok telinganya udah klip. Ya Allah ini kenapa ini? Belum selesai apa gimana tadi malam ini? Ya, coba antum lihat ini Google Drive-nya dibuka, terus bisa nggak antum menambahkan footnote di dalam file yang sudah antum submit di Google Drive itu? Tutorial. Hah? Dibuka. Kasih tahu sih apa namanya? Kan belum. Ya. Saya lanjut ke Fahri. Footnote-nya belum ada ya Fahri ya. Terus juga mungkin antum masih menulis ulang di sebagian tempat ini ya. Masih menulis ulang. Ini Fahri Azam baiknya tidak menuliskan ulang tapi menulis berdasarkan pemahaman antum. Ini antum paham semuanya apa enggak ini? Kok kayak paham semuanya? Ada yang copy master. Itu yang antum tulis tidak paham. Antum tuliskan bagian ini sepertinya membutuhkan penjelasan yang memadai karena saya tidak memahami secara jelas apa maksud dari istilah. Meskipun sudah saya Google terus kayak gitu apa? Oke, jadi ini ya memang cerita ini isinya adalah cerita. Ini dalam rangka supaya bisa menulis yang baik. Wah, ini jumlah katanya bagus ini, 2.300. Ya emang kayak gitu seharusnya ringkasan itu yang banyak. Ya, baca tapi ada dasar bacaannya, bukan berdasarkan imajinasi. Nanti kalau antum menulisnya berdasarkan imajinasi nanti jadi novel. Gitu ya. Ini beliau ini siapa nih? Oh enggak, saya kira udah ya. Baik. Itu ya Fahri ya, berarti koreksinya punya Fahri sebagian itu perlu dibuat berdasarkan pemahaman. Terus jumlah katanya udah cukup ya. Terus footnote belum ada. Tambahkan ya itu ya pekan depan. Nah, ini nih coba kita lihat. Sauki Alfian mana? Sauki Alfian. Ini sudah. Ini apa ini? World view. Ini Islam, pandangan hidup Islam. Ini apa tuh ini? Ini dari buku mana? Dari buku Word sama video Kiai Hamid Lokasi. Tuh lah, kalau video footnote-nya juga ditulis video. Ya, iya. Ini antum kan bikin footnote bawahnya ditulis apa? Antum tanya ke AI, gimana cara menulis footnote yang berupa video? Ada caranya. Pertama dituliskan dulu siapa penceramahnya. Ya kan, dalam channel apa kalau YouTube, nanti linknya apa, diakses kapan, itu ada. Antum kalau nggak tahu tanya ke AI, gimana cara nulis footnote dalam bentuk video YouTube berikut ini. Wah. Atau linknya apa namanya? Link sama judulnya itu antum paste di AI. Footnote-nya apa? Kayak gitu. Jadi ada caranya nulisnya itu. Ya. Gimana? Bisa nggak? Nggak ketemu loh, kok nggak ketemu apa ya nggak ketemu?
Antum bisa buka. Udah ngumpulin belum toh? Tugas. Udah. Oh, coba taruh di sini coba dilihat. Google Drive-nya. Cara menemukan Google Drive-nya tadi gimana toh? Ini biasanya gini loh. Apa namanya? Lah. Ya antum buka dulu Google Drive-nya. Mana toh? Ini. Oh ini. Oh bukan. Ini kok ada hantu apa itu di belakangnya itu. Oh, udah kayak orang mau berantem. Lah ini langsung ketemu kan? Gila, dibuka file antum, filenya dibuka. Mau tutorial kok. Buka filenya. Di mana filenya? Oh ini. Nah ini Amar ada yang Word nggak filenya? Apa nggak ada? Ya kok nggak ada yang Word? Ini bikinnya pakai PDF langsung? Gimana caranya? Bikinnya pakai ini bikinnya pakai dokumen. Sampai situ Word ana rusak apa? Rusak. Itu ana pakainya yang di apa? Wordnya Google ada. Terus itu ada. Lah ya ini loh. Nanti antum gini mestinya dokumen gini harusnya. Ini biar bukanya dari Google Doc gitu loh. Kok enggak anu sih? Nah, jadikan dalam bentuk Google Doc bukan PDF gitu. Ini kalau PDF ya bisa diedit lah. Gitu. Nah, lihat nih contohnya nih. Loh, mana kok enggak keluar. Ya udah keluar kasih tahu ya. Nah, jadi ini bikin footnote-nya ya, teman-teman. Harus coba bisa juga. Ini sebenarnya punya Sauki ini yang struktur karakteristik Islamic worldview. Ini dari mana nih? Dari videonya. Hah? Oh dari videonya. Coba-coba mereka mencoba aturan A, kalau gagal dan bikin berantakan mereka ganti aturan B. Oh di videonya ada. Yang di slide apa? Struktur agama ini. Oh, oke. Nah, itulah pentingnya footnote biar kita itu Terus ini gimana nih ya? Elemen-elemen pokok, the core element sih dari mana nih? Sama dari ada videonya juga. Ada videonya juga. Gitu toh. Tapi ini bukan dari sesuatu yang bisa nulis sendiri tuh ya? Enggak. Sebagian dari Oh sebagian, oh iya sebagian. Oh gitu. Pantesan kok saya tuh ini kok berbeda ya gaya nulisnya, yang di atas begini, yang di bawah begini. Oh gitu. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita ini saling memberikan masukan, ya kan? Oh ternyata tadi ada yang nulis pakai sesuatu yang bisa nulis sendiri. Padahal ini hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang penting untuk antum berkembang. Ini kok kanu beliau ini sehat ya nih ya? Sehat ya? Nah, ini hari-hari yang penting untuk antum berkembang dan berlatih menulis dan membaca. Nah, tapi kalau antum mengerjakan dengan yang itu tadi ya antum tidak melakukan apa-apa namanya, hanya menyuruh orang kan gitu kan. Sedangkan kita kan nggak suka dengan orang yang suka nyuruh-nyuruh doang kan gitu kan. Kita harus mengerjakan sendiri. Tuh, ya. Oke ya, diperbaiki ya Sauki ya. Bagian tadi antum ganti dengan tulisan antum itu lebih bagus. Ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Worldview Islam melahirkan konsep adab bukan sekedar sopan santun, melainkan pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tuh. Nah, ini khas narator YouTube kan gitu kan. Dan itu biasanya dibuat dengan sesuatu yang bisa nulis sendiri itu kelihatannya itu. Nah, jadi ada ciri-cirinya. Saya tuh bisa melihat ciri-ciri mana yang antum buat sendiri dan mana yang tidak. Nah, jadi kita kayak gitu. Nah, ini harus diperbaiki lagi beberapa bagian ini ya. Jumlah katanya sudah ya banyak ya karena emang menggunakan teknik tadi itu. Oke, baik. Ini saya random lagi ya. Ini hari kiamat
kiamat tugas Ustadz Taqiyuddin. Hari kiamat kok jadi tugas saya atau hari kiamat nih? Bima. Mana Bima? Bima apa Bima? Bima. Bima mana Bima? Enggak ada. Ini beliau ini kenapa ini coba nih? Siapa namanya? Nah, ini tugasnya udah ngumpulkan belum? Judulnya apa? Konsep Tuhanan. Siapa namanya? Irfan. Irfan ini mana nih? Irfan. Konsep Tuhan. Lah ini nama penamaannya beda-beda kok ya. Nama dulu baru konsepnya. Ya. Ini kalau konsep Tuhan banyak sekali. Irfan udah ngumpulkan di mana nih? Oh ini, Irfan Ainur Rasyid ya. Oke. Coba lihat punyanya Irfan. Irfan, ini gimana cara ente bikin ringkasannya ini, Van? Cara bikin ringkasannya ini gimana, Van? Kayaknya masih beberapa kayaknya mengambil dari buku ya. Terus ada beberapa juga yang gak tahu nih dari mana nih. Oh ya, website atau apapun itu ditulis referensinya. Footnote-nya ada nggak ini Irfan? Belum ada ya. Nah, silakan ditulis footnote-nya. Gitu. Ini footnote-nya belum ada sama sekali. Terus ringkasannya masih banyak yang ngambil nulis ulang dari tempat referensinya. Jadi Irfan ini bukan nulis ulang doang, tapi diceritakan dengan bahasa antum. Gitu ya. Nah, ini jumlah katanya kayaknya sih udah cukup. Saya lihat udah banyak. Oh, belum. Jumlah katanya masih 900. Ya, ditambah lagi ya pekan depan sampai 1.500 sampai 2.000. Itu ya Irfan ya. Oke. Nah, ini punya Irfan. Kita lihat lagi yang lain. Wah, ada nih. Worldview konsep manusia Tito. Mana sih Tito? Tuh. Oh, ada. Nah, ini loh, kayak gini nih, menarik nih. Menurut M. Khalid Muslim, manusia merupakan makhluk paling unik dan paling sempurna. Nah, kayak gitu boleh. Jadi, antum tuliskan sebagaimana adanya di buku itu. Ini tulisannya Tito ini khas ini. Ya kan? Oh iya nih. Oke. Tito sini, coba Tito sini. Coba ente lihat Tito. Ini dalam ringkasan itu kan ada kelihatan ya antum itu apa namanya? Dimerahin sini. Itu apa itu dimerahin itu berarti? Dimerahin itu mungkin ada salah ejaan atau tipe. Ya kan? Berarti caranya ini antum perlu klik. Ya kan? Ya enggak? Klik aja daerah ini nanti dia akan memberikan saran perbaikan. Nah, jadi antum kalau ngerjakan pakai Google Doc itu bisa saya diklik di sini ya. Ini kan merah sini kan. Ini ada yang merah berapa nih loh. Tadi nih. Nah, ini bisa antum klik nanti dia akan memberikan saran perbaikan. Kan antum enggak usah nulis ulang ya enggak? Sorry. Bener apa salah tadi? Salah. Oh, salah. Nah, jadi balik kan itu kan. Dia ada saran perbaikan, jadi biar antum nggak repot gitu kan. Ini apa yang mana yang benar nih? Penting ini ya. Oh, kayak gitu. Jadi gunakan teknologi itu untuk menolong antum yang kayak itu tadi. Ini diciptakan atau diciptakan tanpa spasi. Nulisnya gimana? Tanpa spasi, ya kan? Biasanya itu dipisah kalau dia menunjukkan keterangan. Misalnya keterangan tempat di Ponorogo, berarti di spasi Ponorogo. Kalau dimakan tidak, karena dia tidak menunjukkan keterangan apapun, dia menjadi kata sambung, yang gitu kan? Atau apa namanya awalan dan imbuhan. Masih ingat ya teman-teman pelajaran bahasa Indonesia? Kalau awalan itu berarti kata tambah di bagian awal, kalau imbuhan di bagian akhir. Diserahkan, itu dispasi atau enggak? Diserahkan atau diserahkan? Diserahkan. Ya kan? Bukan dispasi serahkan. Bukan, ya. Oke. Ini betul. Ada banyak yang oke di sini.
Al-Quran menyuruh manusia loh, ini beberapa masih ngambil dari buku ya kayaknya nih ya, Tito ya. Ini bukan tulis ulang buku. Ini tulis dengan bahasa antum sendiri gitu. Footnote-nya ada nggak Tito? Belum ada, ditambahkan ya dari buku Wordview. Walaupun nanti akan banyak dari buku Wordview tentu saja karena emang ringkasnya kan dari situ. Jumlah kata 1.700 bagus. Ya, cuman hanya di sini masih banyak yang ngambil dari buku ini, harus diperbaiki. Silakan. Gedwin, mana Gedwin? PS. Oh, pulang sementara pulang. Oh, kayaknya kemarin masih kelihatan. 2 hari yang lalu kayaknya saya masih lihat kalau nggak salah. Atau baru pulang atau baru kemarin. 2 harian masih lihat. Zamah Sari. Mana Zamah Sari? Nih. Oh, ini sudah. Itu tadi yang dibahas tadi. Loh, kok saya klik punya Zamah Sari kok yang keluar punya Waladi tuh ini Zamah Sari Zamani. Oh iya. Ini ringkasannya kayak kelas 5, kelas 6 ringkas Lailatul Hisab. Masih banyak poin-poin ya. Nah, jadi ringkasannya itu tidak harus berupa poin ya, jangan berupa poin. Nanti isinya adalah cerita. Kita tutup dengan hamdalah ya. Ini dari mana ini? Hei, dari mana? Hah? Gimana? Yo, bagus dari masjid. Kalau bangun tidur suruh mandi nanti kan itu kan. Bangun tidur kok terus mandi ya enggak? Nah, baik. Ini Zamah Sari, beberapa bagian dari ringkasan ini masih seperti kelas 5 ikut kemisan malam-malam. Ya kan? Coba antum nanti malam ke Gontor misalnya. Lihat ke kelas 5 dan biasanya kemisannya di mana sih? Kelas 5 itu? Di masjid. Di masjid Jami itu ya. Nah, antum ke sana nanti kalau malam, kalau perlu antum ke sana nanti. Habis selesai mereka, antum tanya, pinjam kutepnya, antum lihat kutepnya. Gimana nulisnya? Poin-poin. Jangan ditulis poin-poin. Antum ceritakan. Gitu ya. Ini Zamah Sari ya, bagian masih ada poin-poin terus ngambil dari buku langsung. Itu ditulis cerita, antum cerita gitu ya. Jadi antum cerita secara tertulis. Biarkan aja tulisannya seperti apapun itu tulisan antum. Ya. Itu hati antum lihat. Ya. Zamah Sari ini kayaknya kita nggak sempat untuk semuanya, tapi udahlah. Jadi teman-teman ngerti ya secara umum koreksinya apa buat teman-teman? Pertama apa? Footnote. Terus yang kedua? Cara meringkasnya dengan bahasa antum sendiri, jadi latihan. Yang ketiga apa? Kalau ada jumlah kata yang kurang ditambah. Jadi kayak punya siapa tadi yang jumlah katanya kurang? Punya Irfan, terus apa lagi itu? Nah, itu jumlah katanya belum ditambah. Oke. Nah, ini saya mau absen dulu. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Oh iya, ini saya lupa beritahu. Gimana caranya untuk latihan menulis? Gimana caranya latihan menuliskan kayak gitu tuh? Nggak kayak gitu teman-teman sekalian. Kalau antum pengen bisa menulis dengan baik, itu caranya gimana? Cara latihannya gimana? Sering melatih. Sering membaca. Salah. Sering mengetik. Banyak membaca. Gini teman-teman, saya kasih tahu caranya. Teman-teman kalau pengen latihan menulis dan memperbaiki tulisan itu, caranya antum cari tulisan yang udah bagus menurut antum. Menurut antum tulisan mana yang bagus dan enak dibaca itu di sebelah mana? Ya. Kalau saya sukanya kadang-kadang tulisan itu kalau agak ilmiah gitu biasanya saya nyari berita-berita atau website. Ya, salah satu website yang saya suka di sini misalnya Disway di sini ya, misalnya ini tulisannya nih antum apa namanya? Antum tulis nih di sini, antum baca nih di sini nih. Nih coba lihat. Ini kalau antum lihat di websitenya ini nih. Disway sini tuh ada tulisannya setiap hari terbit. Ini penulisnya itu orang terkenal kalau antum lihat. Dan ini judulnya pendek-pendek. Ini menarik cara menulisnya. Jadi kita melihat cara menulisnya ya.
Jadi, tidak mati, gambarnya apa itu? Ayam. Kita lihat apa kira-kira nih isinya nih. Coba antum tulis nih. Antum bacain. Model komunikasi Presiden Prabowo terlihat baru. Sehari setelah mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, sebuah acara besar diadakan di gedung pertemuan besar dan mewah di Sentul yang dihadirkan para pelaksana program makan bergizi gratis MBG. Nah, terus? Gedung berkapasitas 10.000 orang itu penuh sesak. Mereka adalah penggerak dan pelaksana dapur MBG. Jadi, antum lihat tulisannya gimana ya? Bukan isinya, tapi apa? Cara nulisnya pendek-pendek, ya kan? Pendek-pendek, dikit-dikit sudah titik. Terus apa? Titik, terus di enter paragraf, ya enggak? Gitu? Nah, itu kadang-kadang saya tiru untuk nulis berita. Nah, jadi teman-teman itu caranya untuk bisa nulis bagus itu antum baca tulisan-tulisan mana yang menurut antum bagus. Ya paling gampang gini, teman-teman suka baca novel enggak? Ada novel? Enggak di kamar gitu ada. Enggak ada, malas beli. Kalau dulu kan pinjem aja, pinjem nihaian. Pinjem masih itu kan. Tapi teman-teman pernah baca novel ya? Kenapa kok novel itu menarik teman-teman? Selain isinya, cara menulisnya pendek-pendek, ya kan? Coba antum lihat tuh. Ini dikit, terus ada spasinya, ya kan? Terus paragrafnya pendek-pendek, ya bang enggak? Nah, jadi nggak melelahkan. Ini paragraf-paragraf itu banyak di enter gitu, itu supaya tidak lelah dan mudah menemukan kembali mana yang di. Pertanyaannya, boleh nggak antum gaya menulis itu antum untuk menulis ringkasan ini? Boleh. Jadi antum temukan gaya menulis antum ini gimana, gitu loh, ya kan? Jadi meniru, gimana teman-teman? Meniru, tirulah yang sudah bagus menurut antum. Itu caranya melakukan sesuatu itu. Sama kayak antum misalnya bisa motret, latihan motret. Gimana caranya teman-teman latihan motret tuh? Tiru temannya yang sudah motret, ya apa enggak? Nanti kan lama-lama antum, gitu caranya, niru. Karena manusia itu belajar dengan cara meniru, ya kan? Ya. Ini beliau ini UKM-nya apa? UKM-nya apa ente? UKM-nya apa? Apa? UKM-nya apa? UKM. Hah? UKM multimedia apa? Ini mahasiswa mana tuh? Murid baru ya? UKM atau ekstrakurikuler? TPA. Dulu waktu di KMI atau non KMI? KMI dulu Firko apa gitu, olahraga atau apa? MBG. Apa? Banyak apa? Oh enggak ada banyak. Jadi bilangnya banyak habis itu enggak ada. Main futsal tapi. Main semuanya. Futsal, basket, apa lagi? Gimana cara antum bermain futsal itu? Ya mesti antum melihat orang lain, terus antum mulai meniru, terus lama-lama ya punya gaya sendiri. Itu sebenarnya manusia itu melakukan itu. Dan meniru, manusia itu meniru. Coba saya tanya ke antum. Siapa namanya nih? Bilal. Anak-anak kecil di Indonesia bisa nggak ngomong bahasa Indonesia? Dia udah kuliah bahasa Indonesia belum? Kan gitu kan? Anak-anak kecil di Inggris bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Bisa. Lah kenapa dia bisa ngomong bahasa Inggris? Ya itu sehari-hari niru orang yang ada di sekitarnya ngomong bahasa Inggris, ya kan? Kalau orang di Wakanda ngomong bahasa Wakanda ya, bahasa Afrika. Gitu. Lah iya, berarti Gini, berarti meniru apa teman-teman? Meniru. Makanya kalau antum itu pengen tulisannya bagus atau hasil tulisannya itu cari yang bagus di situ, orangnya siapa, atau kalau itu tulisan, cari tulisannya yang bagus itu antum tirulah. Ya, bukan isinya tapi cara nulisnya itu ditiru. Ini gini nulisnya gini, nulisnya kayak gini. Ini ceritanya caranya kayak gini. Sama kalau antum pengen bisa ngomong dengan baik, ya tirulah siapa yang menurut antum ngomongnya sudah baik. Sudah menarik. Pidatonya siapa antum? Cari tahu di situ.
itu tirulah. Nah, itu pesan saya yang paling gampang gitu, untuk melakukan sesuatu yang baik carilah yang banyak. Makanya ada experience, pengalaman tuh di situ, pengalaman meniru ini. Ya nanti misalnya kayak siapa tuh Fatan misalnya ke Singapura apa kemana nanti mau kemana? Malaysia Thailand tuh ngapain tuh? Mancing atau? Bukan. Conference. Antum lihat ada nggak yang ngomongnya bagus gitu? Yang ceramahnya bagus misalnya gitu, ada kan? Belum ya sana. Nah, antum lihat, tiru gimana cara dia nyampaikan, kan gitu kan? Oke, gini, cara dia nyampaikan gimana? Menggunakan bahasa apa? Cara ininya, mengawalinya gimana? Kan gitu kan? Kan kadang kita mengawali sesuatu itu sulit. Antum kalau disuruh nulis insa itu awalannya apa? Nah, gitu kan? Kadang-kadang sulit nirunya. Ya. Tapi sebenarnya antum itu bisa nulis dengan hafalan mutolaah antum. Karena Muhammadun iman, nah, antum tulis lagi karena fi sobai apa, kan gitu kan. Jadi itulah fungsinya antum menghafalkan sesuatu tuh, memang mengulang-ulang sesuatu itu menirukan supaya antum lama-lama bisa pakai itu untuk. Jadi gitu ya. Ini memang perlu belajar lagi. Jadi jangan malu-malu untuk belajar. Ini koreksi ini kembalinya buat antum dan juga teguran buat saya. Mungkin saya ya kurang ajarkan juga. Makanya ini saya kasih koreksi, kita tingkatkan lagi supaya teman-teman juga berkembang. Ya, ini adalah momen-momen yang paling penting untuk antum itu berkembang. Saya lihat sudah banyak kemarin ada yang ikut KA jadi acara apa, ada yang jadi petugas apa gitu. Ada yang ini siapa namanya tuh? Ini kayaknya jadi petugas apa ya? Itu kok saya berdiri di pojokan ikut berdiri juga nih ngopo. Ini kayaknya anak ilkom. Jadi apa sih? Bagian apa? Arsip. Operator ya kan, yang lain juga ya saya lihat ada yang murid dan lain sebagainya. Itu bagus, mulai ikut itu acara ya kan, ikut aja misalnya belum tahu atau apa, ikut aja karena itu adalah kesempatan antum untuk belajar gitu ya. Nanti ada panitia milad, siapa mau jadi panitia milad silakan ikut ya kan, nanti saya akan open ya, saya akan carikan formnya dan open rekrutmen, silakan dicari bagian apa aja di situ, silakan ikut. Jadi kita kumpul, kita belajar. Itu penting untuk antum hari-hari ini apa? Belajar. Cara belajarnya gimana? Ikut praktek kepanitiaan. Ikut duduk di forum apa? Nah, kalau cuma di husroh. Teman-teman antum di luar sana yang nanti 5-6 tahun lagi sukses jadi pengusaha itu sekarang udah pada banting tulang berusaha. Ini bangun pagi. Mungkin ada yang usaha peternakan, ada yang apa. Itu nanti 5 tahun lagi antum lulus dari sini atau 6 tahun lagi setelah antum keluar dari kampus ini 5 tahun lagi sudah ada yang sukses tuh, mereka sudah mulai berusaha sejak sekarang. Kalau antum di sekarang 5 tahun, 6 tahun lagi tuh antum mau ngapain? Kalau antum isi hari-hari antum dengan kayak gitu aja. Wallahi saya bilang, antum pegang kata-kata saya ya, nanti akan saya ucapkan tiap hari. 6 tahun lagi teman antum yang jadi pengusaha, nanti antum mau reuni sini itu, yang mereka nanti akan nyumbang banyak itu sudah berusaha 5 tahun dari sekarang. Meskipun mereka enggak kuliah. Mestinya antum beruntung, antum kuliah berarti bisa dapat banyak pengalaman yang lebih banyak. Itu harusnya, gitu caranya berpikir. Kalau cuma antum menikmati hidup, gimana kita Indonesia ini? Kapan majunya nih? Ambil HP main game. Ya bener, kapan majunya Indonesia ini? Kan gitu. Tolong teman-teman, mumpung masih semester baru. Ya, kalau ngerasa sulit nyari tempat untuk meningkatkan diri, ayo kita carikan tempat gimana meningkatkan diri. Saya perlu kasih tahu siapa. Ya, antum pengen masuk UKM apa, kasih tahu kami. Biar antum itu banyak pengalaman dan juga pelajaran. Penting. Ini saya katakan demikian. Ya, jadi bukan apa-apa, emang untuk antum sendiri gitu ya. Ini kita ini sedang dalam krisis seperti itu. Kalau Indonesia ini krisis, yuk udah biarin aja. Ini waktu-waktu yang bagus untuk antum berkembang. Mau Indonesia ini krisis atau enggak krisis, mau dolar 18.000, mau 20.000, kalau antum tidak berkembang sama saja. Mau dolarnya hanya 1.000 rupiah,
$1 sama dengan Rp1.000. Kalau antum tidak ngapa-ngapain, antum juga tidak akan bisa ngapa-ngapain. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi berhentilah memikirkan negara, enggak, maksudnya berhentilah kebanyakan memikirkan negara. Antum mulai memikirkan diri sendiri gitu ya. Ini saran saya seperti itu. Ini kita mengerikan sekali. Valian ada? Sen ya? Ada Valian. Oke. Zamasari ada tadi ya. Amar Hadir. Iya. Kolyubi ada. Rosid ada ya. Oh itu. Ini Rosid ini sudah mulai sering ke lab ngedit nih, bagus. Yang lain kita tunggu. Rosid, Naufal ini saya lihat sudah sering. Terus yang lain kemana nih? Teman-teman yang lain kemana toh? Ngedit di bawah. Oh, ngedit di bawah di mana? Di lobby atau di mana? Nah, ini saya juga keliling kadang-kadang itu. Kalau antum butuh sesuatu, antum tanya di grup itu, antum bisa tanyakan. Jangan hanya di grup itu posting sesuatu terus dimarahin Bambang. Itu juga pelajaran. Nah, gitu ya. Siapa pelakunya siapa? Boleh jadi. Itu juga pelajaran, nggak apa-apa. Itu ya. Ini loh yang chat kemarin itu yang di Mau guyon. posting. Saya tuh tahu mesti maunya guyon kan gitu kan. Tapi ya di situ lagi mungkin Ustaz Bambang lagi pusing, nulis kan beliau lagi S3. Wadah nulis kayak gini. Saya tuh mau ketawa. Rasa no dalam hati saya. Itu bacalah kondisi ya, sebaiknya jangan gegabah gitu ya. Kalau di grup sama saya antum silakan aja, sama saya nyantai aja kan gitu kan. Kalau saya itu tidak mengambil pusing hal seperti itu, tapi kan orang lain berbeda. saya tuh mau ketawa, saya lihat kan Ustaz review Rasano bilang gitu. Ntar aja. Saya bilang Rasano gitu. Lah iya ini kok lucu nih. Kayak di situ Ustaz Bambang lagi komen serius antum kasih. Ya ini akan jadi cerita 5 tahun lagi ya, gitu ya. Tetap semangat nih yang lain juga. Tapi yang lain enggak usah nyoba. ini. Ya, Asraf. Radian ada. Caesar. Mana tuh ini? Woi. Caesar. Jangan-jangan ini juga komen terus dimarahin terus saya. Gimana nih? Enggak ada. Satria ada ya. Tito manggilnya Tito gitu toh. Gimana saya manggilnya Tito atau Satria? King apa? Lo kenapa King Tito namanya? Kenapa King Tito? Karena King. Antum jamu Ustaz Bambang lagi nanti. Imam Toha. Ya, Nur Bintang. Oh iya nih. Faris Sofan. Faris ada ya? Gagah ada kayaknya. Ya. Faza. Oh, iya. Irfan ada. Fahri Azam. Iya. Gedwin Ijin ya. Rizky Dinata, mana toh? Rizky Dinata. Ini mana beliau ini? Husain Akbar Sarif. Husain Akbar mana? Ada. Novel ada. Fatanur Rahman Deni, Waladi Fatur Rahman ini. Rais Fatoni. Oh iya. Fadlur Rahman Zaki ya. Naufal Musafa. Nah, Naufal Musafa ini. Ini ada 2 novel kok enggak pernah. Coba temannya tuh, Naufal teman ente itu deh. Namanya sama kayak ini. Lawas. Adit. Mas. Ya. Nur Fudail Iyad. Di mana? Oh iya. Bilal. Nanti komen di grup biar dimarahin. Fatihata. Oh. Sauki Alfian ada di Bima. Ya. Farzin. Rahmat. Rizky Noval. Ini dari mana nih? Rizky Noval. Waduh. Mau absen baru datang. Ini mislu sopu salis muajah fakot ini. Sahid Ramadan. Ya. Isran alias. Isran mana Isran? Said Haris
Saya Daris. Ya, ini siapa namanya ini? Mas. Christian. Ini dari Jo, ini dari mana Tajo? Anak kasih tugas ente. Ente bikin marah Ustaz Bambang di grup. Apa?